Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Puluhan ribu pengunjung tumpah ruah saksikan Festival Budaya Tabui di Pariaman. Oknum anggota Satpol PP Darmasraya yang mesum dengan sesama jenis diberhentikan dengan tidak hormat. Kapal mati mesin, 4 nelayan terombang-ambing di tengah laut selama 7 jam. Kobaran api dengan cepat menjalar dan menghanguskan 2 rumah di kawasan padat penduduk di daerah Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang pada Minggu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sebuah klinik pengobatan dan sebuah rumah kontrakan yang terletak saling berdekatan ludes terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api dan baru bisa dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang merupakan klinik pengobatan. Langsung meluncur ke TKP. Nah, setelah itu kita langsung lakukan pemadaman. Waktu itu yang pertama sekali ada kendala karena PLN masih hidup. Itu yang kena ada 2 rumah klinik ya, karena kita lagi selidiki ya, dan juga dengan rekan-rekan dari pihak kepolisian juga hadir, dari Kodim juga hadir. Kita menurunkan ada 7 armada ditambah 1 bantuan dari rekan-rekan dari Semen Padang. Kerugian diperkirakan itu sekitar 1 miliaran lah, karena ada 2 rumah yang kena. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sedangkan kerugian material masih dalam penghitungan. Alfi melaporkan dari Padang. Setiap awal tahun Hijriah atau di bulan Muharram, anak nagari Pariaman menggelar pesta budaya Tabui. 2 tabui bak menara setinggi 12 meter ini diarak anak nagari Pasa dan anak nagari Subarang. Kedua tabui tersebut disebut Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Pesta tabui semakin meriah dengan iringan musik tradisional Gandang Tasa. Anak-anak tabui mengiringinya sambil bersukaria. Tabui diusung dari Simpang Tabui, pusat kota Pariaman, menuju Pantai Gandoria. Sesekali tabui dihoya dan diputar, menghibur warga yang tumpah ruah menyaksikan atraksi anak tabui. Banyaknya kabel-kabel listrik dan kabel telekomunikasi yang menghalang membuat anak tabui kewalahan. Beberapa kali tabui harus direbahkan agar bisa melewatinya. Banyaknya kabel-kabel listrik dan kabel telekomunikasi yang menghalang membuat anak tabui kewalahan. Beberapa kali tabui harus direbahkan agar bisa melewatinya. Tak jarang juga hiasan-hiasan tabui menjadi terlepas, bahkan rusak sebelum sampai di Pantai Gandoria. Menurut pengunjung, meski pesta budaya Tabui digelar setiap tahun, namun tetap memiliki daya tarik yang kuat, sehingga membuat pengunjung rela datang dari luar kota Pariaman untuk menyaksikannya. Ya, ini adalah merupakan momen penting silaturahmi Rana dan Rantau, dan juga ini kesempatan bagaimana peran Rana terhadap peran rantau terhadap Rana sendiri. Artinya tidak membosankan ya Pak Ji? Tidak.
Alhamdulillah budaya tabu ini tidak tahun ke tahun, kita selalu hadir, tidak membosankan. Konon perayaan Tabuy mengenang wafatnya Hussein, cucu Nabi Muhammad saat perang di Padang Karbala, Irak. Tabuy yang diarak anak nagari diibaratkan keranda yang membawa jasad Hussein. Acara Tabuy ini adalah peringatan terhadap cucu Nabi Muhammad Hasan Hussein di Padang Karbala dan diperingati setiap tahun di Pariaman sudah lebih dari 100 tahun. Tabuy dijadikan wisata budaya yang membawa wisatawan datang ke Kota Pariaman. Lebih dari 200.000 orang datang ke Kota Pariaman ketika pesta budaya Tabuy ini. Pantai Gandoria merupakan akhir perjalanan Tabuy. Puluhan ribu pengunjung memadati objek wisata ikon Kota Pariaman ini. Menjelang matahari terbenam, Tabuy dilarung ke laut. Pengunjung dan warga sekitar berebut mengambil ornamen-ornamen Tabuy untuk dibawa pulang. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ribuan paket makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak bertumpuk di sebuah gudang sewaan milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di daerah Pasar Gadang, pusat Kota Padang. Ribuan paket bantuan makanan tambahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat tahun 2022 yang akan disalurkan oleh Dinas Kesehatan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat untuk mencegah dan menekan angka stunting. Namun ribuan paket tersebut belum disalurkan dengan semestinya kepada yang berhak menerima dan akhirnya masih menumpuk di gudang tersebut. Hal itu disayangkan oleh anggota DPRD Sumatera Barat, Hidayat, yang berasal dari Komisi 5. Akhir Juli 2023 masih menumpuk bantuan tersebut ribuan paket di gudang. Nah, ini yang kita berharapkan. Kenapa ini terjadi? Tentu kita berharap ini segera didistribusikan kepada yang berhak, kepada yang tepat, sesuai dengan sasaran yang kita inginkannya. Lantas perencanaan pengadaan 2022 itu dasarnya apa? Permintaan siapa? Kenapa muncul di angka puluhan ribu dia untuk ibu hamil dan bayi yang terkena berpotensi stunting? Tapi intinya adalah di semester kedua, mau masuk semester 2, masih menumpuk ribuan paket yang seyogyanya harus didistribusikan segera, ini tidak distribusikan. Menanggapi banyaknya persediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita yang masih menumpuk di gudang, Gubernur Sumatera Barat yang ditemui seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jumat pekan silam berdalih bahwa barang-barang tersebut baru akan disalurkan jika ada permintaan dari Pemkab dan Pemko yang membutuhkan. Pasalnya, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota tidak memiliki gudang penyimpanan. Iya, ketika penyaluran ke daerah, karena memang kalau di daerah tidak ada gudang, ya itu kan nanti itu berisiko kan. Makanan, kan juga ada ketentuan. Jadi seperti saya katakan tadi, distribusinya sudah sesuai dengan perencanaan dan justru melebihi daripada apa yang direncanakan. Tahun 2022 lalu, angka stunting di Sumatera Barat mencapai 25,2%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 23,3%. Sedangkan secara nasional, angka stunting justru turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Pencegahan stunting tak direspons dengan bijak oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Naiknya angka jumlah penderita serta bantuan untuk pencegahannya yang masih menumpuk di gudang pemerintah provinsi adalah bukti ketidakseriusan itu. Laude Juhardi Anse dan Alfi melaporkan dari Padang. Mau pos siapa? Mau pos siapa lagi? Ayo. Dengan sumringah, Novi Nur Safitri berfoto dengan polisi lalu lintas di Pasaman Barat. Ibu muda ini diapit oleh 2 polisi yang sedang bertugas. Tak hanya sekali jepret, polisi malah menawarkan Novi untuk berfoto dengan gaya yang beragam. Peristiwa ini terjadi saat polisi menggelar razia di depan Mapores Pasaman Barat pada Sabtu malam pekan lalu. Novi, ibu muda yang sedang hamil ini,
tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Hasratnya untuk berfoto dengan polisi pun terwujud. Keinginan itu telah dipendamnya sejak beberapa bulan lalu saat dia mulai hamil. Cuman mau jalan-jalan ke Jalan Tigandua. Terus tadi mau foto sama polisi ngapain? Mau pengen, udah lama pengen. Lagi ngidam juga? Lagi ngidam. Tadi berapa orang dapat fotonya? Dua polisi. Udah dapat dua-duanya? Udah, alhamdulillah. Mau diajak? Mau. Jadi apa tanggapannya setelah foto ini? Senang. Senang ya? Polisi di Pasaman Barat sengaja menggelar razia pada malam hari. Karena ternyata banyak terjadi pelanggaran lalu lintas pada malam hari. Seperti tidak menggunakan lampu, tidak memakai helm, menggunakan knalpot bising, serta tidak melengkapi dengan SIM dan STNK. Dalam razia tersebut, polisi menjaring ratusan sepeda motor yang menyalahi aturan. Kendaraan tersebut ditahan polisi di Mapores Pasaman Barat dan pengendaranya diberikan surat bukti pelanggaran. Kendaraannya baru bisa diambil setelah pemilik mengikuti sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan membayar sejumlah denda yang diputuskan hakim. Sedangkan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan seperti menggunakan knalpot bising, polisi baru akan menyerahkan kendaraan tersebut jika pemilik menggantinya dengan knalpot standar. Mirisnya, sebagian besar pelanggar lalu lintas yang terjaring razia didominasi anak-anak dan remaja. Untuk hari ini kita lihat dengan jumlah total kurang lebih 100 kendaraan bermotor kita tilang, yaitu terkait tidak lengkapnya TNKB, tidak memakai nopol kendaraan, tidak pakai helm maupun knalpot racing. Untuk kedepannya kita akan terus meningkatkan ini supaya mencegah angka kecelakaan yang terjadi di Pasaman Barat. Betul sekali, karena kita lihat sendiri banyak dari saudara-saudara kita yang kendaraannya lampunya mati dan menyebabkan di depan tidak dapat melihat dengan jelas. Polisi mengimbau para orang tua agar tak memberikan anaknya sepeda motor jika belum cukup umur. Pasalnya, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Pasaman Barat didominasi oleh pengendara sepeda motor yang belum cukup umur. Sahabat Lulu melaporkan dari Pasaman Barat.